tugasnya itu project ya. Tugasnya project kalau dari saya sendiri. Nanti saya jelaskan tugasnya apa-apa saja projectnya. Yang jelas sederhana dan intinya itu adalah aplikasi. Ya tentu aplikasinya itu berbasiskan ini ya, bukan aplikasi asal jadi ya. Misalnya ada database-nya, ada input-nya, ada prosesnya, dan ada output-nya. Nah, tetapi itu mengadopsi istilahnya object oriented gitu. Nah, dia tapi sebelum saya masuk ke situ, itu saya lihat dulu muka-mukanya ini kenapa masih tidur semua kayak nih. Tidak ada yang tampil ini muka-mukanya di layar. Oke, jadi sebelum saya kasihkan tugas ya, daripada misalnya kalian nanti pasti berpikiran, saya itu banyak jadwal mengajar, ya kan? Terus banyak ngasih tugas. Pasti di sini pikirannya tugasnya saya periksa atau tidak. Nah, bagaimana saya tahu itu tugas itu, apalagi tugas individu itu dia ada yang cuma copy dari temennya gitu ya. Nah, sekarang saya kasih lihat dulu ya bagaimana cara aku memeriksa tugas. Kenapa saya bisa tahu ini ya copy paste dari temannya. Supaya yang sudah telanjur copy paste dari temannya dengan saya kasih lihat seperti ini, mudah-mudahan di projectnya itu tidak copy paste lagi ya. Nah, ini saya kasih contoh. Oke, saya share dulu ya. Saya share screen saja biar kelihatan semua. Ya, saya share screen di sini. Oke, pertama saya di sini kan ada tugas nih, ya. Jadi pasti mana nih? Di, oke, Google Drive. Oke, di Google Drive-nya itu jadi jujur saja ya, banyak sekali saya itu eh, memegang mata kuliah ya, baik bukan cuma di khususnya bukan cuma di Fakultas Teknik, tapi di MIPA juga itu ada di Ilkom, Ilmu Komputer. Kemudian belum lagi di apa? Di kampus-kampus yang di luar. Nah, ini kan di sini ada tugas yang kelas ganjil ya. Jadi ini kan tinggal saya download semua nih, ya. Ini tinggal saya download semua. Oke, tapi sebelum saya download semua di sini, ini juga sudah saya periksa ya. Jadi kalau yang merasa di sini sudah ketahuan, saya ambil saja tugas yang sudah saya download. Itu dari kita ambil kampus yang lain. Nah, saya pakai itu ini ya. Nah, ini saya cross check seperti ini. Saya remove dulu semua. Kemudian saya add dokumen. Saya ambil satu folder. Ini anggaplah di dalam tugas ini saya simpan di satu folder. Biasanya itu saya kasih folder. Mana yang sampel yang bagus itu yang kelihatan. Tugas mahasiswaku. Ah, ini dia. Kita ambil contoh yang ini ya. Nah, ini kebetulan di kelas kebidanan gitu. Ini saya Oke, jadi ini semua ya. Ini semua ya di dalam folder di sini. Nah, sudah ada. Tinggal saya ambil foldernya seperti ini. Saya kasih di tugas. Tadi tugas. Nah, ini dia. Kebidanan. Kemudian saya klik oke. Nah, jadi masuk semua ya. Jadi mudah-mudahan semua menyimak bagaimana saya bisa tahu. Jadi kalau
memeriksa itu tugas-tugas dari saya punya mahasiswa. Ini tidak pengaruh. Oke. Nah, ini tinggal saya cek seperti ini. Oke, kelihatan kan? Kalau misalnya 4%, 3% yang warna biru-biru ini, warna kuning ini masih inilah ya, masih artinya masih jauh dari copy paste-nya. Nah, tapi kalau yang sudah merah-merah ini sudah mendekati copy paste. Nah, kita ambil contoh ya. Saya ambil contoh ini, ada yang 100% copy paste antara si nama Kaviva dan si Is Iswati. Ini tugas dua ya. Ini 100% murni copy paste coba. Nah, biasanya kalau yang ketahuan kayak begini, copy paste ya, cuma hanya nulis nama ini, ganti nama, dua ini, dua-duanya ini saya kasih error biasanya ya. Dua-duanya ini saya kasih error. Jadi ini supaya kalian lihat. Mau buktinya? Nah, kita buka buktinya. Kita buka buktinya itu saya kasih side by side. Nah, tadi itu nama Kaviva sama si Iswati ya. Tuh, diingat. Nah, saya load dokumen, saya ambil si Iswati ini ya. Kemudian saya open dan saya ambil lagi di sebelahnya di side by side si Kaviva. Kaviva. Nah, ini dia. Ini filenya beda loh ya, antara PDF dengan Word, walaupun beda filenya. Kemudian saya cek, tadi kan 100% ya, kita buktikan. Nah, jadi dia kuning semua nih, sama kan? Ini kuning semua ini. Jadi saya gunakan tools untuk memeriksa tugas-tugas yang masuk. Biar sama semua. Nah, ini sama semua nih. Daftar, pendahuluan. Nah, padahal kan bedanya itu tugas individu. Nah, ini 100% di sini. Kemiripannya dideteksi 99%. Seperti itu. Nah, cara membuktikannya lagi, itu biasanya saya buka lagi. Nah, antara si dua ini, ya. Si Kaviva, nah, saya buka di Kaviva tadi ini. Nah, ini saya buka sini. Nah, kemudian saya buka lagi si Iswati. Tapi walaupun kita sudah tidak buka seperti ini sudah mirip sekali, ya, sama isinya. Nah, caranya kita coba lagi, ya. Caranya saya coba lagi. Coba saya ambil dokumen yang lain, ya. Saya ambil misalnya isinya yang filenya lain. Sini ada saya sudah siapkan. Nah, ini saya ambil yang ini, ya. Bardin misalnya. Nama filenya Bardin. Kita lihat kalau saya buka seperti ini, isinya pasti beda ya, kayak gini. Isinya pasti beda. Nah, ini isinya. Nah, kemudian saya ambil ini, saya load saja di sini. Nah, kemudian saya cek, ini kita uji aplikasinya kan, nah, tingkat kebenarannya, saya cek. Nah, dia hanya 20%, coba. Gitu kan, kemiripannya. Jadi, ini sengaja saya tidak kasih lihat awal-awal ya di kalian, tapi ya yang sudah ketahuan ya ada beberapa itu ketahuan. Jadi mohon maaf saja ya. Jadi saya langsung kasih. Sebenarnya sih saya itu jarang-jarang kasih ini ya. Saya kasih apa istilahnya error karena masih di tugas ya. Tapi saya kasih pelajaran dulu ya. Apalagi kita kan ya namanya kita di IT ya. Kita itu di IT jadi ada banyak sekali tools yang bisa kita gunakan, terutama juga baik itu kalian bagaimana kenapa saya bilang kerjasamanya itu untuk membedakan kan seperti itu. Makanya biasa kalau di codingnya ya di codingnya itu kalau dikumpul selain
dikirimkan dalam bentuk file binernya ya. Kalau di Java kan itu file kelasnya lengkap dengan Javanya, dengan source-nya ya, file source code-nya. Nah, itu juga biasanya saya langsung cek. Jadi bukan saya cek satu-satu, tapi langsung sekaligus. Jadi kalau yang sudah, aduh tadi saya tutup ya. Jadi yang sudah ketahuan seperti itu, tinggal saya silang-silang saja. Untuk apa kita memeriksa dengan hasil kerjasama atau copy paste. Jadi baik itu sifatnya yang misalnya si A mau menolong temannya si B, gitu misalnya ya. Nah itu sama-sama, ya berarti sama-sama saya kasih 0 atau saya kasih error ya. Nah itu saya sampaikan memang sama kalian ya. Jadi kalau tidak merasa santai-santai saja, tapi yang merasa bekerja sendiri. Tapi hati-hati juga, karena jangan sampai misalnya ada juga yang kumpul, kemudian yang lainnya juga eh, mengambil tugas dari temannya, kemudian ini ya digantikan namanya seperti itu. Oke, itu ya saya sampaikan lagi sama kalian. Jadi ya walaupun misalnya tugasnya kita sedikit ya, artinya tapi kalau sudah memenuhi dari rubrik dari tugas itu ya, saya kira tidak ada masalah. Yang penting tidak sama, yang pertama tidak sama dengan temannya. Nah, gitu ya. Jadi untuk apa coba kita mau periksa kalau misalnya contekan. Oke. Nah, eh ini kan tinggal berapa minggu ya? Tinggal berapa minggu pertemuannya. Jadi beberapa minggu pertemuan ke depan ini tidak usah masuk ya, tidak usah kita masuk, tapi kalian fokus saja itu kerja di project nanti yang saya kasih. Nah, projectnya juga itu saya kasih mandiri lagi ya, saya kasih mandiri di situ. Learning. Solution. Jadi kebetulan di angkatan kalian itu ada bahkan sampai ada yang mengambil sampai 3 mata kuliah ya di ini. Ada manajemen jaringan ya, kemudian praktek jaringan 2 dan PBO, teori dan praktek coba. Oh ini dia, membuat aplikasi desktop. Oke, membuat aplikasi desktop. Word.
Jadi ketahuan juga ya kalau misalnya antar kelas. Jadi ada kelas ganjil, kelas genap. Itu gampang sekali sebenarnya. Oke, ini saya share dulu. Nah, tadi word-nya itu. Eh, Supaya kalian banyak waktu ya. Nah, supaya kalian itu banyak waktu mengerjakan tugas mandiri ya. Nah, jadi tugasnya itu ya, tugas project. Jadi tidak perlu lagi saya kasih ya final ya. Tuh, final. Oke, jadi ini saya kasih lihat dulu skornya untuk di tugasnya ya. Skor di tugasnya itu seperti ini. Jadi skornya itu aspek konsep yang dinilai ya. Nah, karena ini biasanya dibutuhkan kayak kemarin itu waktu kita ada asesmen dari ini ya, dari LAM Infocom itu biasanya kalau seperti mata kuliah berbasiskan PBO. Nah, itu biasanya outputnya apa dikasih dari mahasiswa. Nah, kalau saya sendiri itu saya sudah sering bilang bahwa saya biasanya itu saya kasih project, ada juga kasih tugas ya. Projectnya itu berupa studi kasus ya, ada syarat-syaratnya. Nah, kebetulan di sini ini sudah oke. Jadi aspek yang dinilai ya, tampilan screenshot, jadi ada dibuat seperti laporan kayak gitu ya. Tampilan screenshot, kode bahasa pemrograman itu, duh, saya copy aja deh, biar 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 rapi ya. Ini lalat deh. Misal kode program menghasilkan disertai contoh hasil, nih tampilan hasil penulisan. Alah,
Oke, jadi nanti di laporannya ya, ada screenshot-nya ya. Kenapa ada screenshot-nya? Itu karena kan biasanya juga, walaupun juga nanti dilampirkan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk Java source-nya ya. Nah, itu, biasanya juga, saya running ya, supaya tinggal saya klik itu saya running. Biasanya kalau untuk yang lebih memudahkan lagi, ya sama ibaratnya kalau kita membuat ini ya, kalau kita membuat project aplikasi ya ke user atau ke misalnya ke instansi atau apa, itu kan kita punya ibaratnya kalau di IT itu user friendly ya. Jadi kita memberikan tools aplikasi terhadap instansi baik itu misalnya perusahaan atau pemerintah ya, baik pusat maupun daerah. Kalau misalnya kita dapat suatu project itu kita buatkan aplikasi. Nah, aplikasi ini kita selalu mengadopsi istilahnya user friendly. User friendly berarti memudahkan bagaimana si user ini memakai aplikasi yang kita buatkan, seperti itu. Nah, itu konsepnya. Nah, kalau misalnya bukan bukan kita kasih aplikasi ya ke si user, itu untuk menyusahkan menyusahkan user. Kalau menyusahkan user kan pasti user bilang, "Ah, ngapain saya misalnya mau pakai aplikasi ini? Itu susah, mendingan saya ketik." Nah, kan seperti itu ya. Atau mendingan saya buat pakai Excel, kayak gitu. Nah, jadi istilahnya user friendly itu baik itu kita menjalankan ya, ya kalau perlu misalnya ya sampai saya masih ingat profesor pembimbing saya juga sampai dia ngomong bahwa istilahnya user friendly kalau perlu hanya kedip mata langsung ada hasil. Nah, kayak seperti itu kan. Jadi tidak jadi mengurangi aktivitas yang dilakukan pekerjaan sehari-harinya. Ya, karena memang adanya IT itu membantu ya. Nah, bahkan dengan sekarang di perkembangan teknologi itu sudah berbasiskan digital semuanya. Nah, begitu juga kalau misalnya Anda mengumpulkan tugas. Nah, Anda mengumpulkan tugas ya. Nah, kalau misalnya bagaimana aplikasi Anda itu bisa dijalankan. Jangan sampai misalnya Anda terlalu banyak menggunakan tools sehingga apalagi kalau misalnya Anda menggunakan tools seperti NetBeans atau misalnya Visual Code atau apa saja ya. Sehingga misalnya wah untuk ini ya, misalnya untuk memperbagus tampilan. Nah, itu kan biasanya pada saat kita install, kita kita pindahkan ke di device yang satu ya, dibuka untuk menjalankan, pasti tools-tools yang kita masukkan plugin-pluginnya pasti juga dia minta diinstalkan. Nah, bisa juga kita misalnya mau buat seperti itu, tapi kita ibaratnya kita paketkan langsung sekaligus ya. Nah, sehingga tidak terjadinya ada error pada saat kita jalankan atau pada saat mungkin si dosen memeriksa. Seperti itu. Nah, itu intinya kalau ini. Karena jangan sampai begitu misalnya mau diperiksa tugasnya, mau dinilai, ternyata pada saat dibuka, aplikasinya error. Nah, kan seperti itu. Itu sudah salah satu penilaian. Ya, namanya project berarti kan dia istilahnya untuk mendapatkan nilai. Nah, kalau misalnya error, apa yang kita mau nilai? Seperti itu. Jadi itu juga ya, perlu kalian pahami pada saat mulai dari tugas-tugas itu membuat, mengumpulkan dan cara mengumpulkan tugas-tugas yang baik, tidak menyusahkan, tidak apa, ya. Dan kemudian intinya juga beda dari yang lain walaupun mungkin menggunakan ini ya, menggunakan misalnya seperti topiknya yang sama ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, atributnya itu cukup cuma ini saja ya, sederhana sekali. Karena kenapa? Saya juga tidak mau terlalu banyak-banyak karena intinya itu adalah aspek yang dinilai adalah konsep dari object orientednya. Karena walaupun misalnya Anda membuat aplikasi jadi ternyata begitu dibuka, wah, ini hanya aplikasi biasa, ya kan? Tidak ada misalnya apa yang namanya konsep object oriented
yang sudah dibahas dari awal. Misalnya apa itu kelasnya, di mana inheritance-nya, terus di mana misalnya dia punya diagramnya, ya kan, sesuai enggak dia punya diagram. Jadi ini komplit, ya. Jadi Anda membuatkan diagramnya, ya, kemudian dari diagramnya juga itu jadi aplikasi. Nah, biasanya juga kalau saya masih ingat ya, saya sendiri juga waktu mengerjakan itu biasanya coding dulu, ya. Kita coding dulu, kita buat dulu programnya segala macam. Begitu selesai programnya, baru dibuat diagramnya. Kita buat diagramnya, kita buat kelas diagramnya, kemudian state card diagramnya, kita buat use case-nya, ya kan? Nah, itu sebenarnya salah. Nah, harusnya jadi kita buat dulu. Nah, kalau misalnya kenyataan yang realnya, pada saat misalnya ada dikasih project, itu pasti kan kita harus istilahnya mendapatkan data-data dari wawancara. Nah, tapi karena tugas itu sudah tidak perlu lagi misalnya mendapatkan sudah ada syarat-syarat dari tugasnya. Sama aja, oh secara tidak langsung kita sudah langsung ke user. Apa yang dibutuhkan user? Seperti itu. Gitu kan? Begitu kita catat. Nah, tapi kalau di dosen itu biasanya sudah langsung kasih misalnya, oh syarat-syaratnya seperti ini, ya. Jadi dia itu bahkan sudah langsung dikasih seperti ini ya, atribut-atributnya. Atribut-atributnya adalah ini ya. NIM, nama, jurusan, alamat, sama telepon cuma 5 ya. Cuma 5 saja atributnya. Tapi jangan salah ya, dengan 5 ini di situ saya mau lihat pertama tugasnya memenuhi enggak dari konsep objek orientednya. Kemudian ada tidak diagram UML-nya, ya kan? Nah, kemudian diagram UML-nya itu kan ya syaratnya itu berarti ada use case-nya, kelas diagramnya, state card diagramnya, itu minimal 3 biasanya ya. 3 minimal itu harus ada. Kalaupun misalnya lebih dari itu berarti menambahkan nilai-nilai tambahan, nilai-nilai plus seperti itu. Kemudian nanti dijelaskan, ya kan? Dijelaskan bahwa oh aplikasi ini fungsinya untuk ini. Ya, jadi mulai penjelasannya itu bagaimana proses menginput kayak seperti itu, apa syarat-syarat inputannya. Di situ dijelaskan semua. Ya, namanya juga adalah final project ya. Jadi bagaimana disitulah dikatakan bahwa Anda mengeluarkan kemampuannya. Jadi memang tugas ini berat, ya, tapi saya tidak kasih final. Nah, dan tugas ini juga sebagai pengganti final, ditambah dengan nilai-nilai yang lain, seperti Anda mengerjakan tugas, itu ada nilai-nilai tambahan. Ini kan saya ambil berapa persen, kemudian ini kan kebetulan dosennya ada 2 ya, dosen 1 dan dosen kedua. Nah, jadi nilai dari saya sendiri itu kalau misalnya nilai dari saya itu dapat 100, kemudian di dosen yang satunya juga kalian dapat 100, otomatis kan istilahnya 100%. Berarti 100 dapatkan nilai A. Tapi kalau yang satu misalnya 100, ya kan? Kemudian yang satu dapat 0, berarti itu hanya setengahnya saja. 50 berarti. Berarti tadinya Anda berkesempatan besar untuk dapat A, tapi karena nilai dari dosen satu itu 0, berarti setengahnya saja Anda dapatkan. Bisa saja Anda dapat C atau D, seperti itu. Ya. Jadi ingat, jadi ada 2 nanti tugas itu nilai itu dikumpulkan. Nah, nanti terserah nanti antara apakah saya nilai terakhir ya kan, atau saya yang memberikan nilai saya ke dosen yang pertama, atau dosen yang pertama memberikan nilainya ke saya, seperti itu. Itu juga yang perlu ini ya. Nah, ini tugasnya itu sederhana sekali ya. Jadi ada juga di sini konsep UML, berarti ini sudah termasuk dengan ini ya, dengan diagram ya, diagram UML-nya ya, diagram UML. Nah, diagram UML-nya itu, nah jadi bentuk laporannya ya silakan kalian rancang sendiri laporannya seperti apa ya, terserah rancangan kalian bentuk laporannya seperti apa, terus bagaimana Anda
istilahnya memberikan penjelasan-penjelasan di dalam ini ya, di dalam laporannya seperti ya misalnya saya menggunakan variabel ini, ada di baris ini. Pokoknya bagaimanalah kalian menjelaskan. Di situ akan kelihatan sekali bahwa pada saat misalnya orang membaca ya atau saya membaca itu akan kelihatan sekali bahwa oh ini anak betul-betul dia mengerjakan, dia menjelaskan yang secara detail ya. Bahkan ada yang sampai menjelaskan poin-poin misalnya, oh di baris ini ada koneksi ini, saya gunakan variabel ini, nanti dari variabel ini untuk mengambil koneksinya, saya definisikan ke sini, kemudian oh ada SQL-nya nanti ke sini, itu kelihatan sekali itu kalau orang betul-betul mengerjakan ya. Jadi ini tugasnya mandiri, walaupun misalnya eh, proyeknya itu sama semua, tapi nanti ada yang membedakan. Pasti tidak akan, mustahil akan pas sama itu di antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Kalau betul-betul mengerjakan sendiri, baratnya gitu kan, itu pasti mengeluarkan bahasa-bahasa, cara penjelasannya juga akan berbeda tentunya. Seperti itu. Mengenai pemilihan warna, tampilan atau segala macam itu kalian sendiri bebas ya. Nah, tetapi itu banyak aspek nanti yang saya akan ambil penilaiannya. Itu mulai dari diagram UML-nya, di mana UML-nya itu ada use case-nya, state card diagramnya, kemudian kelas diagramnya, ya seperti itu. Itu biasanya minimal 3 atau 4 itu kemarin yang saya jelaskan, ya minimal itu ya. Nah, di dalam di dalam diagram UML-nya kemudian adalah hasil implementasi diagram UML baru berbentuk dengan aplikasi. Nah, di mana di dalam aplikasinya ya proyeknya ini di situ juga akan kelihatan bagaimana Anda membuat kelas ya. Kemudian bagaimana dari kelas itu nanti Anda membuat suatu objek ya kan. Nah, dari objek itu nah, disitulah kemudian ada, oh ternyata kalau misalnya saya mencari ini, ternyata saya harus kasih misalnya encapsulation, kayak seperti itu. Ya kan? Oh tidak perlu lagi saya misalnya buat lagi kelas seperti ini. Sudah ada kelas ini, tinggal saya definisikan dari kelas itu saya buat dari objek. Nah jangan sampai misalnya, itu hati-hati juga kalau Anda menggunakan tools, ya kan? Karena kenapa? Itu objek oriented itu kita tidak mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang, ya. Ingat itu salah satunya. Nah, jadi istilahnya kelasnya sudah ada, tinggal kita mengambil kelasnya, kita ciptakan objek, misalnya ya kayak button, ya. Button itu kan pada dasarnya itu sama, tombol-tombol semuanya. Nah, biasanya sumbernya itu kelasnya cuma satu. Objeknya bisa diambil, ya, bisa diambil dari satu kelas. Atau misalnya dia mengadopsi dari kelas yang ada, menciptakan satu objek yang baru. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana misalnya kita menggunakan seperti, oh ada yang private, ya seperti itu ya. Oh ada misalnya yang kita menggunakan seperti parameter-parameter yang sudah dibahas di dalam konsep-konsep pemrograman object oriented. Nah, kemudian penilaiannya tadi seperti ini, kemudian yang kedua, penilaian yang kedua ini kisaran ya, aspek penilaian ini saya kasih 30 sampai 50 kalau cuman di sini aja ya. Ini tanpa disertai dengan contoh input dan penjelasan. Kemudian kalau yang lengkap biar kita kasih ini supaya saya kasih sama dengan kelas yang ini ya, kelas yang genap. Itu bedanya tampilan screenshot sertai dengan atribut name
Oh, bedanya cuman ini aja sih. Bedanya di sini aja nih. Ini yang satu, ini tanpa ya. Ini tanpa, ingat nih. Berarti tidak ya. Berarti di sini hanya dia hanya kan biasa mahasiswa seperti itu ya. Ya, mungkin dia sudah boring atau apa ya. Langsung dikumpul saja kayak gitu. Jadi nilainya seperti ini. Tapi kalau misalnya ini ya, ini ini saja disertai dengan contoh inputan data dan penjelasan tanpa disertai contoh input data dan penjelasan. Ini nilainya tadi saya ambil mana format nilai itu 50 sampai 100. Oke, jadi masih banyak waktu ya mengerjakan. Betul-betul jangan juga kalian terlena. Biasanya juga seperti itu. Nanti pada saat akhir-akhir ya. Nah, sayang sekali loh kalau misalnya ini. Nah, ini dalam bentuk laporan ya. Laporannya itu terserah. Itu mau PDF, mau Word, tapi supaya ini ya, supaya saya itu tidak terlewatkan kalian, itu biasakan menulis, ini kan sudah tugas ke berapa ini, tapi kasih nama ini saja, kasih nama gini aja ya. Nah, format pemberian nama file. Nah, jadi misalnya di sini kasih, project saja ya, biar cepat. Project, kemudian kasih, name, nama. Nah, di sini saya kasih misalnya titik, di sini PDF atau docs bebas ya. Nah, format pemberian nama file ini. Nah, di sini lagi saya kasih contoh lagi ya. Jadi contohnya ya. Kadang di sini masih banyak yang agak bingung-bingung. Jadi contohnya ya tinggal ini aja. Nah, misalnya copy aja nih. Nah, misalnya NIM-nya Muhammad Sahir. Ya, project misalnya tugasnya Muhammad Sahir. Berarti gini, ya project kemudian langsung saja NIM-nya Muhammad Sahir ini ya S1. Muhammad Sahir ada nggak? Dengar? Muhammad Sahir? Dengar? Iya, Pak. Oh, Dengar, Pak. oh ya, saya kira kok lanjut tidur. 12 ya 20.04.3 seperti itu. Kemudian di sini nama. Nama itu berarti tuliskan namanya Muhammad Sahir. Kenapa saya langsung ambil ya? Berarti nama filenya ini Muhammad Sahir titik PDF. Kalaupun misalnya dia berbentuk file Word, ya berarti dia begini Muhammad Sahir titik docs. Ya, kalau sekarang file docs ya, seperti itu. Tinggal mau pilih yang mana. Nah, ini contohnya ya, seperti itu. Nah, ini saya kenapa saya langsung sebut Muhammad Sahir? Saya lihat mirip dengan nama dosenku ini. Ya mudah-mudahan jadi dosen juga Sahir ya. Iya, Pak. Amin, Pak. Amin. Itu. Nah, jadi ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh seperti itu. Jadi biasakan ya. Kenapa? Ya supaya saya tidak terlewatkan. Nah, oh tinggal saya share nanti. Saya share nanti saya lihat si ya seperti yang tadi kan saya gunakan tools untuk mengecek gitu kan kemiripannya tugas-tugas yang copy paste dari teman-temannya seperti itu. Oke, jelas ini waktunya kita masuk final kan sekitar sampai
Sampai tanggal 27 bagaimana? Sepakat? Karena nanti tanggal 27 itu nanti saya kasih presentasi masing-masing. Maksudnya saya ancang-ancang gitu ya, kalau misalnya ada gitu ya. Kalau misalnya kita masih ada waktu, jadi nanti tinggal presentasinya. Kalaupun misalnya tidak cukup waktu, berarti tinggal saya periksa sendiri saja, nanti tinggal saya baca-baca saja nanti penjelasan-penjelasannya. Seperti itu. Nah, sepakat? Kalau tidak ada yang ngomong berarti sepakat ya sampai tanggal 27 Desember. Oke, tidak ada yang ngomong. Berarti sepakat ya sampai tanggal 27. Kalau bisa Pak, sampai akhir bulan. Ah, itu makanya ngomong. Aduh. Ya, silakan. Siapa tadi yang ngomong? Saya Pak, Muhammad Siapa? Zahir. Muhammad Sahir. Kamu lagi. Ya, kenapa Sahir? Kalau bisa Kalau Pak, bisa. tugasnya sampai tanggal 31 Pak. Sampai tanggal 31 berarti akhir. Oh, gitu. Boleh. Yang lain ada masukan yang lain? Gimana yang lain sepakat? Wah, kayaknya ini yang lain sepakat-sepakat semua ya. Hah? Oke, jadi kalau tidak ada yang kasih masukan berarti sepakat. Awas. Maksudnya awas, awasnya itu bukan bukan saya sifatnya mengancam, tapi ya kita lihat nanti di tugasnya ya. Nanti tugasnya bentuknya kalian nanti seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi eh, sekali lagi saya ingatkan ya, itu yang sudah saya kasih lihat bagaimana saya memeriksa tugas. Jadi jangan coba-coba lah kalau misalnya di ini ya, utamakan artinya kenapa saya menggunakan tools itu, biasakan kita membuat resume ya, kalau kita itu sebagai ini ya, kan malu sekali misalnya tiba-tiba, resume kita kita sama, si dosen ini dengan si dosen ini, seperti itu. Nah, makanya kalaupun misalnya ada itu, kita paling menjaga sumbernya itu dari mana, referensinya yang kita ambil. Itu kita sebutkan seperti itu. Kalaupun misalnya ada, oh ternyata memang sudah disebutkan tahu. Oh iya tahu. Dia sebut referensinya diambil dari sini kayak gitu. Itu enggak masalah kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam berbentuk tugas ya. Nah, seperti tadi parah sekali tadi gitu ya. Sudah lihat, wah 99% coba. Itu ibaratnya hanya mengganti mengganti nama saja, ya, mengganti nama dan NIM. Yang lainnya hanya dirubah-rubah saja bentuk format-formatnya. Misalnya, oh dia kasih yang kalau misalnya si A tadi dia kasih mungkin di halaman 2, yang si B dia kasih di halaman terakhir. Dia acak-acak seperti itu. Itu tetap ya, tetap akan ketahuan. Dan kita juga ya namanya juga kita dia itu pasti juga kita cari bagaimana supaya mahasiswa ini supaya jerah gitu kan. Ya, tidak asal mengumpulkan tugas. Nah, jadi itu saja. Dan kalau tugas-tugasnya yang sudah telanjur itu saya masih kasih maafkan ya. Saya kasih maafkan. Tapi ke depannya itu jangan kejadian lagi seperti itu. Saya maafkan, bukan saya langsung kasih error ya. Tapi saya kasih nol ya, saya kasih nol. Kalaupun misalnya bilang, oh saya Pak mau mengerjakan, mau mengumpul ulang, itu sudah lewat. Jadi kemungkinan kalau yang sudah merasa ya itu sudah nol, ya sudah ikhlaskan saja ya. Tapi jadikan itu sebagai pembelajaran supaya kedepannya itu kalian tidak melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, karena tujuannya kalian itu kuliah ya, bukan tujuannya kalian itu hanya untuk menyontek seperti itu. Oke? Oke, ini saya share nanti di ininya ya, di grupnya. Ada nggak saya? Oh, ada tadi di grupnya ya. Ada saya di grup. Oke, seperti itu. Kemudian sama, jadi makanya kenapa juga di PBO, di apa, di praktek jaringan itu kalau ada penjelasan-penjelasan kayak seperti itu, saya kasih juga.
Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini ya? Cukup hanya saya jelaskan saja. Saya kasih tugas di project karena kenapa juga ada saya kasih UML penjelasannya juga nanti bagaimana kalau kalian membuat diagram seperti use case itu kan harus kalian menjelaskan juga ya penjelasan use case-nya. Oh, use case-nya itu seperti ini nanti ada panah ini, kemudian ada extend, ada misalnya include seperti itu. Dia include kenapa? Nah, apa yang di-include-kan? Dia extend kenapa? Kenapa dia mesti extend? Seperti itu. Kalaupun misalnya saya tidak sempat menjelaskannya secara lebih detail, disitulah kalian itu banyak referensi-referensi. Karena sekarang dengan internet itu dimanapun, kapanpun, bahkan sudah free. Ya, free itu banyak kita dapatkan tempat-tempat yang bisa kita internet dengan gratis. Bahkan kita hanya beli secangkir kopi, kita sudah bisa internet dari sampai pagi kembali ya, dari pagi sampai pagi kembali. Itu seperti itu. Nah, beda kalau zaman kuliah dulu, aduh kasihan sekali, mana komputer sudah sangat mahal. Saya ingat sekali, teman saja punya laptop itu sudah wah barang mewah sekali, ya. Nah, apalagi zaman dulu itu kita mau sewa internet itu terhitung, saya ingat sekali itu di Bandung, itu di Jalan Katamso, ya, di daerah itu banyak menjamur itu internet. Jadi kalau misalnya kita mau internet, 1 jam itu 3.000 coba, apalagi kita kos. Sekarang kalian tidak perlu paket data saja, atau misalnya pergi ke warkop, beli kopi, ya kan? Bisa tidak tidak dibatasi waktunya, seperti itu. Nah, jadi banyak sekarang kemudahan kalian ya. Ya, tapi walaupun misalnya banyak kemudahan seperti itu, bagaimana kalian betul-betul ya, betul-betul istilahnya membangun diri kalian dari diri sendiri ya. Insya Allah kalau kalian mau berubah itu dari kalian sendiri yang akan berubah ya, bukan dari orang lain. Nah, seperti itu. Oke, jadi nanti kita ketemu. Ini kan akhirnya, oh ya saya tulis memang saja di sini ya, di ini sampai tanggal 31 tadi ya. Tanggal 31 batas kumpulan 31 Desember 2022. Berarti wah, sudah kalian tahun baru sudah bebas tugas ya. 2022. Eh, dia tipu lagi. Jam 23 titik 59. Seperti itu. Oke, jadi kapan lewat dari ini? Ya, lewat dari ini. Ya, saya minta maaf, saya langsung hapus. Terus saya periksa. Save lagi kan, seperti itu. Kalian mengerjakan. Jadi ingat, ya, ya. Oke, ini saya save aja. PBO. Tugas project 2022. 2022 underscore 1. Ini saya kasih sama. Oke, tinggal ya nanti tinggal saya share aja ya di ketua tingkatnya di ketingnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau masukan? Saya butuh masukan kalau misalnya ada. Kalau tidak ada,
misalnya memberikan ini lagi, berarti semuanya sudah sepakat. Oke, Pak, berarti saya izin bertanya. ya silakan. Pak, untuk atribut yang disediakan itu kan ada NIM nama jurusan sampai nomor telepon. Berarti Pak, satu kelas ini nanti programnya sama tentang data mahasiswa begitu Pak? Iya, sama semua. Tapi kan dalam masing-masing orang membuat coding itu pasti kan beda-beda, ya kan? Nah, kalau di Java itu tidak se ekstrim dengan Python. Kalau di Python itu bahkan dengan penggunaan tab itu harus penggunaan tab saja itu error pasti. Walaupun misalnya logikanya sudah benar, alurnya sudah benar, strukturnya sudah benar, tapi pada saat misalnya kita penggunaan tab di ini ya, di Python itu dia error. Tapi kalau di Java itu sampai tidak se ekstrim itu dia. Jadi bisa saja kan. Oke. Kemudian kan yang lain-lainnya juga pasti kan ada makanya yang dikumpulkan itu bukan hanya file kelasnya aja ya, tetapi source-nya, kemudian dalam bentuk laporan ada screenshot-nya dan penjelasan-penjelasannya, kemudian ada juga dia berbentuk ini ya, diagram UML-nya. Diagram UML-nya itu kalian sudah tahu, itu ada 3 atau minimal 4 diagram itu. Yang utama itu adalah use case, kelas diagram, state car diagram, sama satu, oh ya 4 ya, 4. Ada 4 itu ya, memenuhi itu. Jadi dari 4 diagram itu sudah sebenarnya belum belum se ini ya, belum lengkap sih sebenarnya, tapi sudah memenuhi dari konsep objek orientednya, menjelaskan karena nanti di use case itu menjelaskan nanti tentang ini ya, tentang oh bagaimana antara aktor terhadap sistem, apa yang dilakukan, hasilnya apa. Tapi pada intinya semua menceritakan ya antara input, proses dan output. Hanya bagaimana inputnya itu dijelaskan, baik itu di dalam bentuk hasil aplikasinya maupun pada saat kita merancang diagramnya. Seperti itu. Ya. Jelas? Siapa tadi yang bertanya? Iya Pak, jelas. Yang bertanya tadi siapa? Yunda ya? Iya Pak. Kenapa hanya jidatmu saja yang kelihatan? Oke. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Karena bisa saja sih sebenarnya kalau misalnya saya mau tambahkan yang lain-lainnya, enggak perlulah. Artinya karena intinya sih sebenarnya saya itu hanya melihat bagaimana Anda, kalau saya yakin kalau Anda membuat program yang sangat sederhana dengan asal jadi, itu bisa saja. NIM, nama, jurusan, alamat, serta nomor handphone, nomor telepon ya, itu asal jadi. Tapi ingat ya, itu ada konsep dari OOP-nya seperti itu. Karena tugasnya kita ya, materinya kita ini, nama mata kuliahnya saja PBO, pemrograman berorientasi objek. Nah, di situ juga, walaupun misalnya jadi, oke lah. Pada saat saya coba, saya input, jadi. Kemudian saya lihat prosesnya gimana, oke, jadi. Ada outputnya, jadi, kayak gitu. Ada konsep UML-nya gitu kan, diagram UML-nya ada. Saya lihat ada diagram use case-nya, ada state card diagramnya. Nah, terus ada kelas diagramnya. Begitu saya lihat. Kemudian begitu kita buka, ya kan, begitu kita buka listingnya ternyata program biasa. Nah, itu tidak memenuhi. Nah, mengerti yang saya maksud? Ya kan? Ya kalau program-program biasa kita hanya membuat NIM nama, itu bisa saja langsung kita bikin misalnya ya kelas secara umum, kemudian kita masuk di public static void main string kan, langsung saja kita kasih string NIM, nama, lulusan, alamat, nomor telepon, iya kan? Langsung kita buat untuk inputnya, input system.in, kemudian outputnya kita atur sedemikian rupa, ya kan? System.outPrint, ambil nilai variabel misalnya yang mau ditampilkan outputnya apa, ini. Itu kan langsung jadi saja, seperti itu. Nah, tapi mana bentuk konsep objek orientednya?
Ya enggak? Nah, jadi bisa saja nanti kita buat mungkin ada atribut-atributnya kita bentuk dalam kelas atau apa ya, yang penting memenuhi konsep object oriented seperti itu. Oke? Jelas? Alhamdulillah. Oke, jadi ini ya. Wahyudi bagaimana? Jelas? Ya Pak, jelas. Bismillah. Oke. Ada yang MBKM di sini? Ada kayaknya itu, yang MBKM ya? Kalau nggak salah. Kami, Pak. Ada ya? Iya, ada, Pak. Iya, seperti itu. Oke, jadi saya itu intinya hanya untuk melihat konsep pemrogramannya kalian dalam bentuk saya kasih di bentuk project serta bagaimana kita sudah bisa, ya saya yakin lah kalau kalian itu pasti sudah bisa membuat program ya, tapi sekarang bagaimana kalian membuat program dengan menggunakan konsep-konsep object oriented seperti itu. Jadi di konsep object oriented itu bukan ingat lagi pada saat kita menggambarkan UML ya. Saya sudah jelaskan tidak boleh gunakan seperti ini, tapi lebih bagusnya ya gunakan tools yang sudah disediakan. Ada Star UML, ada Visual Paradigm, ada Rational Rows. Rational Rows itu bahkan kalau dulu itu di Rational Rows itu saya langsung buat begitu saya ini ya, saya deploy semua itu langsung terbentuk semua bentuk hanya source code-nya tapi tidak lengkap ya, hanya berbentuk abstrak-abstraknya. Ini saya kasih contoh. Dari abstrak-abstraknya itu yang sudah jadi ya, dari berbentuk diagram yang kita sudah buat dengan benar, itu tinggal kita langsung melengkapi, kita implementasikan dalam bentuk program. Itu persis betul 100% itu. Sudah memenuhi object oriented-nya. Ya. Jadi itu intinya. Jadi buat dulu diagram UML-nya ya. Ada use case diagramnya sampai 4 diagram ya. Kemudian setelah jadi baru kalian ke programnya. Di programnya juga ingat bukan asal programnya ya, tapi kalau tidak mau repot itu ya gunakan tools mulai dari ini ya, mulai dari membuat UML. Nah, jadi kalau saya itu dulu saya ingat sekali sampai sekarang itu saya masih gunakan Rational Rows, hanya itu memang berat ya, banyak sekali yang harus kita ini. Tapi kalau misalnya visinya lumayan besar, laptopnya lumayan besar ya, laptop harga ya itu saya kira tidak ada masalah. Jadi kalau hanya memang yang saya kasih ini di Star UML itu memang agak ringan ya, seperti itu. Di NetBeans itu juga ada. Kalau tinggal kita tambahkan plugin untuk UML-nya. Dan biasa juga itu langsung jadi ya. Tinggal bagaimanalah kalian mengulik, ibaratnya kalau kita dulu namanya mengulik-ngulik ya. Seperti itu. Kerjanya coding terus, makanya biasanya itu kalau yang coding yang suka begadang itu biasanya mukanya kucel seperti itu ya. Tapi ilmu codingnya itu banyakkan errornya, banyakkan pengetahuannya di situ. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Selamat bekerja ya. Ya, mudah-mudahan saya tunggu ya kalian di tugasnya itu sampai tanggal 31 Desember ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga lancar mengerjakan tugas ya. Oke, dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Recording stopped.